Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil UTS terkait dengan modifikasi modul ajar mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Iin Dewi Malida dengan NIM 240660110100118. Nah, terkait dengan modifikasi adalah sebuah kegiatan mengubah, menambah, serta mengurangi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal agar menjadi baik dan mudah dimengerti. Adapun pengertian dari modul ajar adalah salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, aspek-aspek yang dimodifikasi pada modul ajar yang disusun oleh guru pamong, yang pertama adalah informasi umum terkait dengan identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, model pembelajaran, kegiatan pembelajaran utama, dan persiapan pembelajaran. Dan yang kedua, komponen inti dengan tujuan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, dan glosarium. Nah, terkait dengan informasi umum atau identitas sekolah, sebelum dimodifikasi perlu perbaikan pada penempatan informasi umum. Yang kedua, fase dan elemen dicantumkan di tujuan pembelajaran. Kemudian sesudah dimodifikasi, penempatan fase dan elemen dicantumkan di informasi umum. Nah, terkait dengan modifikasi informasi sekolah, sebelum dimodifikasi, guru pamong hanya menyebutkan nama penulis, instansi, tahun, jenjang kuliah, kelas, alokasi waktu. Nah, sesudah dimodifikasi, saya menambahkan fase dan elemen pada informasi sekolah, di mana sesuai dimodifikasi yakni nama penyusun, instansi atau tahun, Rahayu Prihatin SPD SD dan SDN Banyu Aji 2, tahun ajaran 2023-2024. Kemudian jenjang sekolah yakni SD, fase atau kelas, fase C kelas 5, domain atau elemennya bilangan, alokasi waktu 2x35 menit, dan JP-nya 2 JP kali 3 pertemuan. Kemudian terkait dengan kompetensi awal sebelum dimodifikasi, penulisan kompetensi awal kurang detail dan jelas. Nah, sesudah dimodifikasi, sebaiknya penulisan kompetensi awal lebih jelas dan terperinci. Nah, berikut modifikasi kompetensi awal. Sebelum dimodifikasi masih belum detail dan jelas, yakni yang pertama, siswa pada awalnya belum mengetahui konsep penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda. Setelah pembelajaran, siswa dapat mengetahui konsep penjumlahan dan pecahan biasa dan campuran dengan penyebut berbeda. Yang kedua, sebelum pembelajaran, siswa belum bisa menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Setelah pembelajaran, siswa mampu atau dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Adapun yang sudah dimodifikasi yakni kompetensi awal meliputi yang pertama, peserta didik dapat mengetahui konsep penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, pecahan biasa dan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila sebelum dimodifikasi, penulisan yang kurang lengkap, hanya ada 3 profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah dimodifikasi, penulisan profil disesuaikan dengan isi modul ajar, ada 5 profil pelajar Pancasila. Adapun modifikasi profil pelajar Pancasila sebelum dimodifikasi yakni yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri dan gotong royong, dan yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian sudah dimodifikasi,
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, mandiri. Kemudian saya menambahkan terkait dengan persiapan pembelajaran. Sebelumnya pada modul ajaran disusun oleh guru pamong belum mencantumkan persiapan pembelajaran. Nah, yang pertama ini guru menyiapkan media pembelajaran, yang kedua guru menyiapkan konten materi, yang ketiga guru menyiapkan LKPD, dan yang keempat guru menyiapkan perangkat asesmen, dan yang kelima guru menyiapkan alat penunjang pembelajaran di kelas seperti LCD proyektor dan laptop. Kemudian modifikasi tujuan pembelajaran. Yang sebelum dimodifikasi adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan demonstrasi, pengerjaan LKPD, dan menyaksikan video pembelajaran yang inovatif, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sudah dimodifikasi, saya lebih detail dan terperinci lagi, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Selanjutnya yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, dalam urutan kegiatan pembelajaran tidak ada alokasi waktu di setiap langkah kegiatan pembelajaran. Nah, sudah dimodifikasi, dalam urutan kegiatan pembelajaran seharusnya ada alokasi waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Kemudian saya menambahkan kata kunci dan alokasi waktu pada kegiatan pembelajaran, yakni sebelum dimodifikasi belum adanya alokasi waktu dan kata kunci pada setiap langkah kegiatan pembelajaran. Nah, sudah dimodifikasi, yakni yang pertama kegiatan awal, kegiatan pembelajaran diawali dengan ucapan salam dari guru. Nah, ini berkaitan dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini termasuk kata kunci religius. Kemudian memimpin doa dan meminta seseorang peserta didik untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini juga termasuk religius. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya termasuk nasionalisme. Dan yang keempat, memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kelima, ice breaking, bisa dengan tepuk-tepuk yang dapat memberikan semangat belajar. Dan yang keenam, memberikan motivasi dengan cara memberitahukan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran, termasuk dengan communication. Yang terakhir, saya menambahkan glosarium hasil modifikasi yakni yang pertama bilangan, yaitu angka atau simbol yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau urutan, dapat berupa bilangan bulat, pecahan desimal atau bilangan rasional dan irasional. Kemudian pecahan merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang menunjukkan bagian dari satu kesatuan atau total. Contoh 3/4, 1/2, 5/8. Kemudian pecahan biasa yaitu pecahan yang bentuknya terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya bukan satu. Contoh 3/4, 2/5, dan 7/8. Kemudian pecahan campuran merupakan gabungan atau antara bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Pecahan campuran sering digunakan untuk menyatakan nilai lebih dari satu tetapi tidak bulat. Contoh 1/2, 3/4, 5, 1/3. Dan kemudian penyebut, angka yang terletak di bagian bawah sebuah pecahan yang menunjukkan jumlah bagian yang sama dari keseluruhan. Dalam pecahan 3/4 penyebutnya adalah 4. Nah, kemudian pembilang adalah angka yang terletak di bagian atas pecahan yang menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan yang sama yang dimaksud. Dalam pecahan 3/4 pembilangnya adalah 3. Kemudian penjumlahan pecahan, proses menambahkan 2 atau lebih pecahan agar dapat dijumlahkan. Pecahan-pecahan tersebut harus memiliki penyebut yang sama atau penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu pengurangan pecahan, yaitu proses mengurangi satu pecahan dengan pecahan lainnya, sama seperti penjumlahan pecahan. Penyebut pecahan harus disamakan terlebih dahulu jika berbeda. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.